Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini masih bisa merasakan puasa pada bulan Ramadan. Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita dihadapkan dengan bermacam-macam kalau kita tidak punya ilmu, hidup ini makin tidak karuan. Kalau punya ilmu, orang itu pasti akan bahagia dengan ilmunya itu. Maka pernah Sayyidina Ali itu dijawab atau ditanya, dia menjawab, "Hai Sayyidina Ali, kamu kalau tak kasih uang dengan ilmu, jenengan milih opo?" Bahasa Jawanya gitu. Sayyidina Ali menjawab, "Saya pilih ilmu." Tidak mikir-mikir kalau Sayyidina Ali. Tapi kalau kita ditanya, milih duit apa milih ilmu? Kenceng duit. Tapi Sayyidina Ali ilmu. Kenapa beliau milih ilmu? Karena dia tahu yang pertama, ilmu itu bisa menjaga kita. Tapi kalau duit, kita yang menjaga. Dia tahu ilmu kita tidak bisa dicuri, tapi kalau duit bisa dicuri. Nah, orang kalau pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Kalau pengen bahagia di akhirat, ya dengan ilmu. Kalau pengen dua-duanya, ya dengan ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodahumah ma'an fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia di akhirat, ia dengan ilmu. Kalau pengen bahagia dua-duanya, ya dengan ilmu. Karena ilmu ini kalau dikelompokkan ada 4 golongan manusia. Yang pertama golongan manusia yang rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Bahasa Jawanya begini. Ono wong pinter, rumangsa pinter, turyo pinter, dadekno panutan.
Atau bahasa lainnya, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang yang pandai berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama kemanusiaan. Ini ibarat seperti lampu penerang. Bisa menerangi dirinya dan bisa menerangi orang lain. Karena orang tidak punya ilmu umum itu seperti orang yang pincang. Ilmu agamanya tidak diimbangi dengan ilmu umum, itu ibarat orang yang berjalan seperti orang pincang. Tapi ilmu umumnya juga pintar, kalau tidak bisa diimbangi dengan ilmu agama, ibarat orang buta karena tidak tahu arah tujuan hidup kita. Yang kedua, rojulun yadri la yadri annahu yadri. Ono wong pinter ora rumangsa pinter, turyo ora ngrumangsani pinter. Elingno, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tergolong pandai atau berilmu namun tidak bisa memanfaatkan ilmunya secara baik. Ini seperti pohon yang tidak berbuah. Ini bisa membahayakan orang lain ilmunya yang dimiliki. Sering digunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Itung-itung. Ning ono duite ya jalan, ora ono duite ya jalan. Wani piro. Itu kelompok yang kedua. Pintar ilmunya tapi membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Yang kelompok ketiga, kelompok rojulun la yadri yadri annahu la yadri. Ana wong bodoh rumangsa bodoh. Ulangen. Atau orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orangnya yang tidak pandai, bodoh, namun tidak menyadari kekurangannya. Orang ini susah. Susah-susah gampang. Bisa diarahkan orang ini. Orang yang tidak tahu, tetapi tahu bahwa dirinya dia tahu. Jadi kelompok yang ketiga ini, dia pintar, tidak pintar, tapi menyadari dia itu tidak tahu. Jadi gitu maksudnya, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bisa masih diluruskan orang ini. Beda dengan kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat ini, rojulun la yadri annahu la yadri. Ana wong bodoh ora rumangsa bodoh, turya ora ngrumangsani bodoh, tinggalen.
Orang yang tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya juga tidak tahu. Sudah tidak pandai, bodoh, namun tidak menyadari kekurangannya. Orang ini susah. Untuk dinasihati susah. Beda dengan kelompok yang ketiga tadi. Dia sadar orangnya tidak tahu, tetapi tahu bahwa dirinya juga tidak tahu. Kalau diluruskan, enak karena merasa tidak pandai. Tapi kelompok yang keempat ini orangnya sudah tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak menyadari kekurangan seperti kenek. Kenek itu teriak-teriak kemana-mana, tapi tujuannya tidak tahu. Jakarta, Jakarta, Bogor, Bogor. Dia ditanya Bogor juga yang nggak tahu, Jakarta juga tidak tahu. Inilah kelompok kalau bahasa Jawanya orang yang petantang petenteng. Tidak menyadari kekurangannya. Para hadirin sekalian yang saya hormati. Pada bulan Ramadan ini banyak orang yang aneh. Ada aneh positif, ada aneh tidak positif. Kalau anehnya positif apa? Umat Islam itu akan datang suatu hari aneh. Munculnya ya aneh, akan datang di hari akhir juga ya aneh. Dulu zaman Nabi kita membawa suatu kebenaran, orang lain aneh. Minumannya enak, diluruskan dengan Nabi, itu dikiranya aneh. Tapi beruntunglah orang-orang yang aneh itu. Sekarang banyak orang yang aneh. Kita kebaikan, tapi orang lain melihat kita aneh. Ada orang pakai jilbab, cadar, aneh. Yang telanjang tidak aneh. Kita orang ngaji ke masjid, aneh. Anak muda kok di masjid, aneh. Beruntunglah kepada orang-orang aneh. Orang-orang aneh ini biasanya dekat dengan Allah. Karena umat Islam ini hari makin hari mengikuti gaya-gaya mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Kita ini akan mengikuti sejengkal demi sejengkal untuk mengikuti gaya-gaya mereka. Makanya hadis riwayat Ahmad, barang siapa nyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Lihat tahun baru, lihat Valentine, lihat gaya-gaya anak muda sekarang. Itu menyerupai kaum-kaum. Maka ia termasuk golongan mereka. Inilah kita jangan biarkan mereka itu. Selamatkan saudara-saudara kita itu yang mengikuti. Apalagi sekarang. Penyakit turun yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada yang lebih dahsyat lagi daripada penyakit ini. Kalau orang kita di penduduk di dunia ini akan bermaksiat, akan muncul penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh zaman dulu. Inilah penyakit yang tidak kelihatan. Semua dunia merasakan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita, orang yang ahli ilmunya tahu, diluruskan, juga tidak mau. Terus yang diikuti siapa? Masjid Ulama Indonesia melarang kita untuk keluar. Di rumah saja bahasanya. Dari kesehatan juga begitu. Tapi kita tidak mendengarkan. Summum bukmun umyum fahum la yarji.
Terus yang didengar pemimpinnya yang mana? MUI mengatakan ya tidak didengar. Pemerintah mengatakan ya kita tidak didengar. Itulah. Seharusnya kalau kita kembali yang dulu sejarah yang lalu. Kalau ada suatu penyakit, orang dalam ya jangan keluar. Orang luar jangan ke dalam. Ditahan di situ. Tapi kita sekarang nantang. Alah, itu ya mati hidup urusan Allah. Betul. Nabi lebih hebat daripada kita. Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi dia lari dari qadha itu. Digantikan oleh Sayyidina Ali. Dia orang pintar, orang hebat pilihan Allah. Kalau memang dia pikirannya begitu. Alah, mati hidup urusan Allah. Tapi kenapa Nabi menggantikan di Sayyidina Ali tadi? Untuk menggantikan di tempat tidur itu. Tapi kita malah nantang. Nabi sendiri. Hidup mati urusan Allah. Nabi itu lebih dekat daripada kita. Yang kedua Umar. Umar akan perjalanan jauh untuk memasuki kampung situ. Tapi terdengar ada di sana ada suatu penyakit. Dia tidak masuk. Lari ke takdir Allah. Itu Umar, Rasulullah. Tapi kita memaksakan diri. Itulah contoh-contoh. Karena kita ini tidak berilmu. Orang tidak berilmu ngeyel dikasih orang yang berilmu. Itulah gambar-gambaran orang yang tidak punya ilmu. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk pendengar sekalian. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.